Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, umur yang barokah. Dalam arti umur panjang itu adalah umur yang barokah. Yang barokah itu berarti yang banyak kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, pada hari ini kita ditakdirkan bertemu di majelis penyuluhan agama melalui tafsir Al-Jalalain di Radio Persada FM. Tentu kita sangat berharap materi pada hari ini sangat bermanfaat. Bermanfaat itu artinya bisa kita amalkan. Dan memang itulah salah satu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Jadi Allah menurunkan kitab Al-Quran bukan untuk perhiasan, tetapi untuk diamalkan. Supaya apa? Supaya manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah yang dipedomani oleh umat Islam. Siapa yang mengikuti jalur Al-Quran maka insya Allah beruntung, insya Allah selamat. Hari ini kita mempelajari suratul Isra, surat Bani Israel juz 15 ayat 31, ayat 21. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ungzur ningalono sira he Muhammad, kaifa halih kepriye faddalna ngluwehake sapa ingsun Allah ba'dahum ing setengahe menungsa ala ba'din ngalahake ing atase setengah kang liya fir rizki ing dalam rizki wal jahilan jabatan kedudukan. Ini jadi disinilah manusia tidak usah iri terhadap apa yang diberikan pada orang lain. Karena apa? Karena Allah memberikan masing-masing kelebihan. Nah, ini di dalam tafsirnya fir rizki wal jahi. Biasanya dalam urusan rezeki dan urusan jabatan kedudukan. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, ada yang jadi pimpinan instansi, kabid, kasih, kepala KUA, dan seterusnya, Pak Camat. Ini termasuk kedudukan. Ini tidak diberikan pada setiap orang. Demikian juga fir rizki. Di dalam urusan rizki, ada yang kaya, enak, karena punya kekayaan ya enak kan. Ada yang melarat miskin, rizki, ya Allah yang mau dimakan besok apa. Kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Kadang-kadang sudah bekerja uang nggak dapat. Ini dilebihkan oleh Allah kepada seseorang di atas orang lain. Nggak perlu kita cemburu atau iri hati, karena itu kehendak Allah. Allah yang berkehendak. Masa kita marah dengan pembagian Allah? Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab. Kalau orang punya kedudukan nanti dimintai pertanggungjawaban selama menjabat.
Kalau orang mempunyai kekayaan nanti dimintai pertanggungjawaban tentang rizkinya itu untuk apa. Orang tidak punya juga akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia tidak punya itu menjadi orang sabar dan bersyukur atau orang yang selalu mengeluh. Di Al-Quran itu dicela orang-orang yang mengeluh itu, yang apalagi putus asa. Jadi hakikatnya hidup di dunia ini tinggal menjalani pembagian Allah. Nah, urusan rizki itu ternyata seperti pertemuan yang lalu, banyak sekali caranya, yaitu dengan bersyukur, dengan takwa, dengan istighfar, dengan menikah, dengan mempunyai anak, dan dengan yang lain ya, dengan bertakwa itu artinya dengan beribadah, dengan banyak kebaikan, keburukannya sedikit atau tidak ada, insya Allah menyebabkan Allah memudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa diberi jalan keluar, barang siapa bertakwa diberi dari urusannya itu kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini masih kaitannya barang siapa bertakwa tadi. Barang siapa bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah ya. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu banyak caranya, banyak modelnya. Kita nggak menyangka mendapat rezeki, tahu-tahu tahu-tahu ada orang yang ngantar gitu, dan yang diantar itu sesuatu yang kita sukai. Masya Allah, itu kita harus ingat Allah, itulah kebaikan Allah. Dan di Al-Quran disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita berbuat baik itu karena Allah sudah berbuat baik pada kita. Lebih dulu Allah dibanding kita. Istilahnya dewe iki ngijoli kebaikannya Allah. Jadi mengganti kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah itu banyak sekali ya. Kita mau pergi sudah ada kendaraan. Kita mau tidur ada tempat kita tidur. Kita mau beribadah ada tempat ibadah yang bagus-bagus. Kita mau anak kita mau mondok atau sekolah atau bagaimana, ada jalan keluarnya. Nah, kebaikan Allah itu sangat banyak, maka wa ahsin, berbuat baiklah, karena Allah sudah berbuat baik kepada Anda, kepada kita. Nah, kelanjutan dari ayat tadi, walal akhiratu lan yakti utawi akhirat iku akbaru luweh agung, a'dhamu luweh agung, apane darajatin pira-pira derajate. Nah, kita memang sudah maklum ya, kalau kehidupan akhirat itu memang paling baik kehidupan, karena tidak ada kezaliman, yang ada hanya keadilan, kejujuran, balasan setiap amal, bahkan balasannya lebih besar dibanding amalnya. Kita hidup di dunia ini ya hanya berapa tahun lah, tapi balasan Allah kalau di surga selama-lamanya. Bandingkan itu ya, nggak cucuk lek cara wong Jawa, nggak nyucuk, nggak imbang. Nah, maka ini kebaikan Allah lagi. Wa akbarulan luweh agung apane tafdilan anugrahe minat dunya tinimbang saking dunya. Jadi kehidupan akhirat itu lebih besar keutamaannya. Ya, dilihat di Al-Quran disebutkan yudkhilu may yasha'u fi rahmatih.
Allah memasukkan siapa saja di dalam rahmatnya Allah, yakni di dalam surga, yang di surga itu penuh dengan rahmat Allah. Ya, maksud dari ayat ini, Allah memasukkan hamba ke surga itu karena rahmatnya, karena kawelasan. Kalau karena amal tidak cocok, maka karena rahmat Allah maka demi supaya Allah memberi rahmat kepada kita, maka kita cari rahmat itu dengan pagi-pagi bangun, berwudu, sholat subuh, kemudian berolahraga, sarapan, bekerja, kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan sebagai hamba, kewajibannya beribadah kepada Allah. Beribadah itu berupa sholat, berwudu, bekerja, makan, dan seterusnya. Kalau diniati ibadah termasuk bagian dari ibadah, dijanjikan pahala. Fayambaghi al-i'tina'u biha dunaha. Jadi sebaiknya kita memperhatikan akhirat ini. Jadi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka akan dibuntoni kefakirannya dan dikayakan isi hatinya. Dibuat hatinya itu kaya dan kesulitannya akan dibuntoni, dibumpet, ditutupi oleh Allah. Dunaha dudu dunyo. Jadi kehidupan akhirat inilah yang kita kejar, ya. Di surat Al-Qasas juz 20 juga disebutkan wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu disuruh mencari, mengejar. Nanti dunianya katut. Karena istilah di urusan dunia itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Karena hidupmu di dunia ya untuk dunia, mencari, bekerja dan sebagainya, obah. Tapi sebagian besar itu yang berkaitan dengan akhirat. Maka seorang yang soleh, seorang yang baik itu melakukan perbuatan dengan keikhlasan, dengan hati yang ikhlas. Dia melakukan pekerjaan sulit, dilakukan dengan ikhlas. Pekerjaan mudah dilakukan dengan ikhlas. Melakukan pekerjaan diwarnai dengan keikhlasan. Maka ikhlas inilah yang menjadikan diterimanya amal oleh Allah. La taj'al ojo ndadekake sira ma'allahi sartane Gusti Allah ilahan ing pangeran akhara kang liya fataqauda mongko lungguh sira malmuman halih den cacat mahdzulan tur den ino ae lana sira laka, ora ana wong kang nulungi kanggo sira. Ayat ini Allah melarang manusia menjadikan selain Allah itu Tuhan. Jadi di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain. Kalau orang Islam ya dia menyembah Allah jelas, tetapi menyembah yang lain bisa jadi. Misalnya dia waktu sholat beribadah pada Allah, tapi waktu yang lain membanggakan ya, seakan-akan menduakan Allah. Nah, kalau sakit berobat, wah itu dokter itu memang pintar sekali, bisa menyembuhkan. Padahal wa idza maridtu fahuwa yashfin, ya, kata Nabi Ibrahim, ketika aku sakit Allah lah yang menyembuhkanku. Hakikatnya yang menyembuhkan itu tetap Allah. Manusia, dokter dan seterusnya hanya sarana. Nah,
ini tidak boleh menduakan Allah. Jadi kita berusaha, berikhtiar sambil tetap memintanya kepada Allah. Jadi dua-duanya maju bareng. Nah, kalau menjadikan Tuhan di samping Allah itu diberi sanksi, fataq'uda madhmuman makhdhula. Kamu akan termasuk orang yang dicela dan menjadi orang yang terhina. Bagaimana tidak tercela dan terhina? Wong yang disembah itu nanti di akhirat akan menjadi musuh, ya. Wa idza husyiron nasu kanu lahum a'daan. Ya. Kalau manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, yang disembah itu, sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh. Apa itu? Misalnya batu menjadi berhala, kan? Batu itu akan menjadi bahan bakar neraka. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bara apinya neraka itu adalah batu dan manusia. Nah, batu yang di dunia dijadikan sesembahan akan jadi musuh, akan membakar si penyembahnya. Ini banyak sekali penjelasannya tentang ini. Cukuplah kita sadar, jangan sekali-kali mengagungkan selain Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qadha ay wa amara lan wus merintahake sapa rabbuka pangeran sira Allah ta'budu ing yen to aja nyembah sira kabeh illa iyyahu kejaba ing Gusti Allah wa antuh sinul walidaini lan yen to gawe bagus sira kabeh al walidaini ing wong tua loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan. Masya Allah. Gusti Allah setelah melarang kita menyembah selain Allah nanti akan terhina, maka di ayat ini Allah memerintahkan supaya manusia menyembah Allah. Allah telah memerintahkan jangan menyembah selain Allah. Yang kedua, setelah menyembah pada Allah, ada kedudukan yang kedua, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Lah kalau orang tua kita tidak seagama dengan kita, surat Luqman menjelaskan di juz 21 fit dunya itu ya. Di sana disebutkan inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kita memaksa kita untuk menyembah selain Allah, maka apa tadi? Larangan mengikutinya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama mereka masih hidup, kita mempunyai kewajiban tetap berbuat baik kepada keduanya, walaupun mereka berlainan agama dengan kita. Sampai segitu Allah mengaturnya, ya. Jadi urusan kebaikan di dunia tetap harus karena orang tua memiliki jasa yang besar. Karena orang tua lah kita lahir, kan, menjadi perantara lahirnya kita. Orang tua yang telah membiayai kita sejak kecil, masa kita tidak berbuat baik sama sekali hanya karena beda agama? Tidak. Islam mengajarkan berbuat baiklah kepada keduanya selama masih hidup. Nanti kalau mereka sudah meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, kita dilarang memintakan ampun, ya.
Kita dilarang mengirimkan bacaan-bacaan pahala dari bacaan Al-Quran kita dan seterusnya, sedekah kita, atau kita menghajikannya, atau kita tidak bisa, karena itu tidak akan nyampai. Mitra bersada, inma yablughanna, anapun lamun wus nekani temenan indaka ana ing sandinge sira alkibara ing wis tuwa sapa ahaduhuma salah sijine walidaini au kilahuma utawa karo-karone wong tua loro, ya, fala taqul mongko aja ngucap sira lahuma kanggo wong tua loro uffin ing ucapan yang tidak menyenangkan, ya. Disuruh menolak, disampaikan dengan ucapan yang kalimat yang baik. Jika kita nyenggak, kita menyakiti, jangan. Apalagi mereka sudah tua. Orang sudah tua itu memang kadang-kadang bagi yang muda itu kolot, pemikirannya jauh, gampang lali, gampang lupa, gampang pikun. Justru saat itulah kita harus berbuat baik. Jangan sekali-kali mengucapkan tidak mau atau apa itu. Nah, itu akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Walatan haruma, ada lagi, walatan harlan ojo bentak siro huma ing walidaini wakul lan ngucap siro lahuma kanggo walidaini kaulan ing kelawan ucapan kariman kang mulyo ai jamilan, kang apik, yang elok. Jadi jangan membentak, jangan menolak apabila itu bagus, baik, jangan ditolak. Kemudian kalau kita bergaul, jangan sekali-kali membentak, tuwe elek armate, omongnya reno-reno. Jangan, itu menyakiti mereka. Mereka merasa tersakiti betul. Lele awakmu ucapan kaya ngono, awakmu sik kena dilebokne weteng neh, serasa lahir. Sebaliknya Allah memerintahkan wakul lahuma qaulan karima. Ucapan kepada keduanya dengan ucapan yang memuliakan. Ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkomunikasi dengan ayahanda Azar. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni angka syai'a. Hai abahku, kenapa panjenengan sembah barang sing boten midhangetaken, barang yang gak bisa melihat, barang yang tidak bisa membelamu dan mencukupi keperluanmu. Ya abatilah tak putih syaiton, inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitoni waliya. Jadi nasihat, pendekatan persuasif Nabi Ibrahim ini terkumpul dalam qaulan karima. Jadi mengingatkan tapi dengan cara yang halus, Dengan apa? Dengan menyebutkan kekurangan sesembahan selain Allah itu, yang waktu itu digandrungi oleh abahnya itu. Dijelaskan, dia tidak bisa menolongmu, tidak bisa melihatmu, tidak bisa mendengarkan ucapanmu. Jauhilah setan, karena setan itu menyuruh yang begitu-begitu itu. Aku takut kamu masuk neraka karena menyembahnya. Nah ini, jadi kasih sayang anak diwujudkan dalam nasihat, pendekatan persuasif, ya, pendekatan yang bersifat membujuk dengan menjelaskan segi-segi negatifnya. Nah inilah mitra bersada, kita harus mempengaruhi orang dengan persuasif ini, dengan membujuk. Nah,
mungkin kita jelaskan bahwa kehidupan itu adalah seperti orang berjalan. Kehidupan di dunia seperti orang yang mampir ngombe, artinya hanya sebentar gitu ya, sebentar sekali. Kita mengalaminya ya, minggu lalu tidak lama, sekarang sudah seminggu. Kemudian juga kita merasakan bahwa kewajiban pada kita itu adalah hal yang mudah untuk dipraktekkan. Jadi manusia ini bisa mengerjakan, gak berat. Zakat itu hanya wajib bagi yang mampu, yang memenuhi syarat. Haji juga bagi yang mampu. Bahkan puasa saja kalau tidak mampu ada cara jalan keluarnya. Sholat tidak bisa berdiri, ada jalan keluarnya. Masya Allah, selalu mudah. Jadi tidak tidak patok bangkrong. Tidak lek rangun ora kenek, tidak. Bahkan panjenengan ndak hafal surat Al-Fatihah, maka sholatnya juga sah. Asal tidak hafal ya, membaca ayat-ayat lain yang dihafal, diulang-ulang yang sekiranya sebanyak surat Al-Fatihah. Tahiyat juga begitu. Bahkan rukun qauli sholat itu hanya 5 ya, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, dan salam yang pertama. Hanya itu, lainnya itu adalah ibadah sunat. Itu rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan. Adapun rukun fi'li seperti berdiri, ruku, iktidal, sujud ya, duduk tahiyat akhir. Itu rukun-rukun itu pun masih kena dinyang. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri ya, sholat dengan duduk. Pokoknya di dalam ajaran agama ini sangat mudah, bisa diamalkan, bisa diterapkan. Tidak ada yang menjauhinya kecuali orang yang malas ya. Tidak ada yang menjauhinya kecuali orang yang malas. Maka mitra bersada, dengan motivasi seperti ini kita semakin tergugah, kita semangat lagi. Memang setan selalu mengharapkan kita tidak melakukannya ya. Setan senantiasa mengajak kepada kesesatan, yang artinya mengajak kita ke neraka. Masya Allah, yang ada nanti hanya penyesalan ya, hanya penyesalan, tidak bisa kembali lagi untuk beramal. Ini mitra bersada. Maka mudah-mudahan Allah memberi tambahan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ayat-ayat ini. Dan sekali lagi, Al-Quran turun untuk membimbing manusia ke jalan yang menyelamatkan, membahagiakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.